Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas bab uluhiyah, tentang ketuhanan. Lanjut kita membahas tentang kenabian, nabawiyah. Ini akan membahas sifat yang wajib bagi para rasul. Faslun. Adapun sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para rasul semua itu ada 4. Dan sifat yang mustahil, yang jauh dari diri manusia agung para rasul semua juga ada 4. Jadi jumlahnya ada 8. Wajib tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, mengetahui sifat-sifat para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
semua bersifat sama. Sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Ini wajib semua sifatnya demikian, tidak ada yang berbeda. Di Quran kita biasa membaca la yukal la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kita imani semuanya dan kita yakini mereka bersifat sama. Sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Adapun sifat-sifat yang lainnya, sifat fisiknya mungkin bisa berbeda-beda. Ada nabi yang tinggi, ada yang badannya besar, ada yang ganteng, lebih ganteng. Fisiknya mungkin berbeda-beda, tapi sifat kerasulannya sama. Maka kita harus tahu satu persatu dari sifat-sifat tersebut. Kita akan bahas dari mulai sifat sidik. Apa itu sifat sidik? Sifat yang pertama bagi para rasul sifat sidik. Apa itu sidik? Boleh sifat sidik. Sidik itu bahasa Arab, bahasa sininya apa? Benar. Itu terjemahnya. Sidik diterjemahin dengan benar. Kecil banget ngirit. Itu ada penghapusnya kayaknya. Sidik itu diterjemahin bahasa Indonesianya benar. Benar itu pengertiannya apa? Sidik artinya benar. Benar itu pengertiannya apa? Enggak pernah salah. Kalau salah bolak-balik dong. Benar itu enggak salah, salah itu enggak benar. Jadi benar apa? Enggak salah. Salah enggak benar. Benar itu apapun yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Pengertiannya benar, apapun yang diucapkan, semua ucapannya sesuai dengan kenyataan. Itu namanya benar. Lawannya benar bukan salah, tapi bohong. Bohong itu apa? Bohong itu apa? Ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Benar apa? Apapun yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Lawannya bohong, bukan salah. Apa bohong? Apapun yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau saya ngomong ini gelas, benar apa bohong? Kenapa benar? Kenapa benar? Karena kenyataannya ini. Kalau saya ngomong ini piring, bohong.
nggak sesuai dengan kenyataan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbicara semua yang dibicarakannya benar, nggak ada satupun yang nggak ditemukan kenyataannya, nggak ada. Nabi kalau bersabda, kalau ngomong pasti ditemukan kenyataannya, nggak pernah ditemukan kebohongannya, nggak ada. Makanya Al-Quran yang 30 juz, semua hadis-hadis itu pasti ditemukan kebenarannya. Para ilmuwan meneliti Al-Quran itu hampir 80%. Sudah hampir 80% diteliti, ditemukan kebenarannya, kenyataannya. Tinggal hampir 20%. Kata mereka, kalau yang 20% ditemukan kebenarannya lagi, maka berarti Al-Quran 100% isinya benar. Nah kita nanya lah, yang 20% nunggunya kapan biar diteliti lagi. Yang 20% ada cerita kiamat, mau nunggu kiamat terus. Nah, kapan selesainya? Ada cerita kematian, ada cerita surga neraka. Apa mau ngeceknya nanti nunggu surga neraka dulu ngeliat gitu. Mestinya kan nggak begitu. Kalau mereka pintar begini, 80% dari Al-Quran dinyatakan ditemukan kebenarannya. Pertanyaannya, yang 20% gimana? Pasti benar. Kok begitu? Karena yang 80% tidak satu pun ditemukan kebohongannya. Gitu mestinya dong. Kalau sudah semuanya nggak dijumpai kebohongannya, maka pasti seluruhnya mengandung kebenaran. Gitu dong. Jangan yang 80% pasti benernya, yang 20% diragukan. Kan aneh. Yang 80% saja semuanya benar. Ini yang 20%, ya ini belum tentu benar, gimana sih? Jadi mengada-ngada mereka kalau mengatakan ada dari Al-Quran yang tidak benar. Ya, jadi benar itu apa yang diucapkan Nabi sesuai dengan kenyataan, baik ucapan lisannya maupun ucapan hatinya. Ini benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi benar menurut Mu'tazilah. Benar kata Mu'tazilah itu rata-rata seperti yang dipahami oleh orang awam. Seperti benar kata orang-orang filsafat. Apa itu? Kata mereka yang namanya benar itu omongan yang cocok sama hati. Kalau kamu ngomong sesuatu sesuai dengan hati kamu, berarti ngomongnya benar gitu loh. Kalau nggak cocok sama hati berarti bohong. Itu pengertiannya demikian, pengertian yang salah. Kenapa? Karena antara benar dan bohong itu nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Benar lawannya ya bohong, adanya dua. Ucapan itu kalau nggak dijumpai benarnya ya dijumpai bohongnya. Nggak ada ucapan itu, ini ucapannya setengah benar setengah bohong, nggak ada. Kecuali kasusnya siapa ini kemarin, Sambo, nggak jelas itu bener apa. Terus kenapa kok nggak bener kasusnya? Bagaimana hakim bisa mutusin bener wong barang buktinya aja nggak ada lah. Kita mau ngomong bener ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya gimana mau ngomong bener? Jadi bener kata Mu'tazilah ini kan nih, ucapan
sesuai dengan hati. Itu pengertian yang salah. Kenapa? Kalau demikian nanti bisa jadi ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Bisa jadi nanti ada ucapan benar enggak, bohong juga enggak. Contoh ucapan yang benar enggak atau bohong juga enggak. Kalau ini ucapan yang benar itu adalah mulut sama hati cocok, maka ini sekarang jadi pahamnya orang filsafat yang mengatakan semua agama itu benar. Hati-hati nih. Karena semua agama itu ngomongnya benar kata mereka. Orang Kristen benar, orang Hindu benar, orang Buddha benar. Kok bisa benar? Orang Kristen itu kalau ngomong mulutnya ngomong Yesus adalah Tuhan. Ya, ngomong nggak? Hatinya ngomongnya apa? Yesus adalah. Jadi benar apa bohong? Jadi orang Kristen benar apa bohong? Orang Kristen ngomong mulutnya Yesus adalah Tuhan. Hatinya ngomong Yesus adalah Tuhan. Benar apa bohong? Benar menurut Mu'tazilah gitu. Kan kita lagi ambil pengertian yang kedua tadi. Pengertian benar menurut Mu'tazilah itu omongan mulut sama omongan hati sama. Kalau begitu nanti sedunia benar semua. Itu orang Buddha ngomong Brahma sebagai Tuhan. Hatinya ngomong bener dong kalau begitu. Orang Islam ngomong mulutnya Allah Tuhan, hatinya ngomong Allah Tuhan. Bener. Berarti sedunia bener semua. Yang salah yang mana? Enggak ada loh. Maka kata mereka, jangan dikira yang bisa masuk surga cuma orang Islam loh. Siapapun bisa masuk surga. Maka orang yang mengatakan semua agama itu benar, hukumnya apa? Hukumnya apa? Kafir. Orang yang mengatakan semua agama itu benar, hukumnya kafir. Kenapa? Menolak Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam. Ketika dia ngomong, enggak begitu, semua agama benar, nolak Al-Quran. Hukumnya apa? Kafir. Hati-hati nih. Mau orang pinter kayak apa dah, kalau di TV ngomong semua agama itu benar, filsafat. Liberal pasti udah mencampur adukkan sesuatu hingga orang bingung nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Hati-hati nih. Jadi kita kembali, benar itu bukan urusan mulut sama hati. Kenapa? Mulut ini omongan, hati apa? Omongan. Berarti dua-duanya mau dibuktikan. Omongan mulut benar ya mau dibuktikan, omongan hati benar juga mau dibuktikan. Lah buktinya pakai apa? Kenyataan, pakai fakta. Kalau faktanya menyatakan sesuai berarti benar. Kalau nggak sesuai bohong. Dua-dua adanya. Tapi kalau mulut sama hati digabungkan jadi benar, nanti ada ucapan begini, ngomongnya cocok sama kenyataan tapi nggak cocok sama hati. Jadinya apa?
setengah benar, setengah bohong. Gitu jadinya. Ini kekacauan dalam memahami kebenaran. Kayak orang ngomong, ini kasusnya Sambo nih, ini setengah benar, setengah bohong. Kenapa? Sebagian ngomong bukan, sebagian ngomong iya, buktinya nggak ada, kenyataannya nggak cocok katanya. Ini omongan mulutnya sama hatinya mau disesuaikan. Ketika nggak sesuai, maka jadinya omongan itu setengah benar, setengah bohong. Nah, bagi kita Ahlussunnah nggak ada ucapan begitu, nggak ada ucapan, adanya cuma satu, benar atau bohong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ucapan lisannya benar, ucapan hatinya juga benar. Nggak ditemukan sedikit pun kebohongan dalam ucapannya Nabi, baik lisannya maupun hatinya. Apa sih di antara yang benar yang diucapkan Nabi? Apa di antaranya? Di antaranya Nabi pertama ngomong tentang pengakuan kalau dirinya adalah utusan Allah. Nabi ngaku nggak kalau dirinya Rasul? Apa diem aja? Ente siapa? Diem aja begitu. Nabi ngaku dirinya Rasul. Sampai dia naik ke Gunung Qubais, ana Rasulullah, saya adalah utusannya Allah. Ini pengakuan secara umum yang diucapkan Nabi lah. Pengakuannya benar apa enggak? Benar. Kenapa? Sesuai dengan kenyataan. Memang kenyataannya dia itu Nabi, dia ngakuin dirinya adalah Nabi. Jadi ucapannya dibuktikan dengan kenyataan. Nabi Adam ngaku dirinya Nabi, Nabi Isa ngaku dirinya Nabi, Nabi Nuh ngaku dirinya Nabi, dan itu cocok sama kenyataan. Nah, kalau Ahmad Musodek ngaku Nabi, bener apa bohong? Bener. Bener apa bohong? Bohong. Kenapa bohong? Kenapa bohong? Tidak sesuai dengan kenyataan, gitu loh. Kalau pakai pendapatnya Mu'tazilah, Musodek juga bener, gitu loh. Kenapa? Karena dia ngomong dirinya Nabi, di hatinya ngakuin Nabi. Kacau tuh. Jadi pengertian benar menurut filsafat liberal itu pengertian yang kacau. Ketika kamu pakai, kamu nggak bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. Maka ahli sunnah membuat pengertian yang jelas apa yang disebut orang benar, gitu loh. Hingga kamu nggak sembarangan ngomong, oh ini benar nih. Buktikan dulu cocok nggak sama kenyataan. Saya nggak nembak, saya nggak nembak ya. Buktinya, jadi bohong apa? Gitu loh. Jadi Nabi yang pertama mengakui dirinya adalah utusan Allah, dan ucapan itu ucapan yang benar. Dibuktikan dengan kenyataannya memang dia betul-betul utusan Allah. Yang kedua, Nabi bicara lagi tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah. Ketika Nabi datang mengakui saya adalah utusan Tuhan, saya utusan Allah, maka semua manusia yang mendengar itu mesti nanya, kalau kamu utusan Allah, siflana rabbuka, coba sifatkan Tuhanmu kepada kami. Kalau kamu utusan Allah, coba ceritakan tentang Allah dong. Seperti apa Allah itu? Sifatnya kayak apa Allah itu? Apa dari emas? Apa dari perak? Apa dari perunggu? Apa dari tanah liat? Ini orang Arab nanya tuh.
memang kamu itu utusan Allah, coba sifatkan kepada kami sifat-sifatnya Allah. Apa kata Nabi? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Nabi mensifati Allah tuh. Dan sifat-sifat itu benar adanya menjadi sifat-sifat Allah. Memang Allah itu esa, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Semuanya butuh kepada Allah. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia beda dengan segala sesuatu. Kan benar itu. Jadi ketika Nabi mensifati Allah dengan sifat-sifatnya, maka sifat-sifat itu ditemukan kenyataannya bahwa itu betul-betul sifatnya Allah. Nabi nyifati tentang Allah yang lainnya Rahman Rahim, Malikul Kudus, ditemukan kenyataannya. Nah, sementara orang lain nyifati Tuhan, coba Tuhan kamu yang kayak apa? Ini Latta, Uzza, Manat, Hubal, dianggap sebagai Tuhan. Ada lagi orang sono, Brahma, Siwa, Ganesha, dianggap sebagai Tuhan. Ada lagi sono lagi, Zeus, Hercules, Plato, Lexus, dianggap sebagai Tuhan. Yang disebut sebagai Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ucapannya bohong. Itu loh. Jadi Nabi kalau berbicara itu sesuai dengan kenyataan. Tidak pernah dijumpai sekalipun kebohongan dari apa yang diucapkan oleh seorang nabi. Ini rata nih dari Nabi Adam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dijumpai bohongnya, enggak ada. Terus yang ketiga, nggak ditulis loh. Nggak cocok jadi sekretaris dia berarti. Nggak bisa ngelihat yang penting-penting dia berarti. Tulis satu. Apa tadi? Satu apa tadi? Yang benar dari ucapan Nabi yang pertama apa tadi? Pengakuan dirinya adalah utusan Allah. Yang kedua, mensifati sifat-sifat Allah. Pelan-pelan. Pengakuan Nabi, pengakuan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Yang kedua, mensifati sifat-sifat Allah. Mensifati Allah. Yang ketiga, berbicara tentang kejadian, baik yang sudah, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi Nabi menceritakan tentang kejadian yang dulu. Kejadian apa contohnya? Ashabul Kahfi. Apalagi Zulkarnain,
Kan di Quran semua kan? Luqmanul Hakim. Ya? Apalagi cerita Ababil. Yang lain banyak tuh. Lah kan orang Arab nggak ngerti kisah-kisah itu, orang Arab nggak ngerti tuh adanya Ashabul Kahfi, orang Arab nggak ngerti, Zulkarnain nggak ngerti, Al-Baqarah yang nggak ngerti, sapi betina itu apa, kata orang Arab, ini ceritain apa si Nabi ini. Yang ngerti siapa itu? Yang ngerti kebenaran yang disampaikan Nabi siapa? Orang Yahudi. Karena surat Al-Baqarah itu sebagian besar itu ceritanya untuk orang Yahudi. Hingga orang Yahudi ngomong, ini mah bener. Kenapa? Yang disampaikan Nabi semua ada dalam Taurat gitu. Yang disampaikan Nabi semua ada dalam Injil, hingga mereka nggak bisa protes, lalu bohong, nggak bisa. Mau ngomong Nabi nyadur dari orang Yahudi, nggak pernah Nabi ngaji sama orang Yahudi. Yang ngajarin siapa coba? Ngomong tentang ini bener, ngomong ini bener, hingga Nabi ditanya apa tentang ruh. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nabi ditanya tuh, apa sih Allah itu bagaimana? Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Nabi ditanya lagi masalah ruh, sama orang Yahudi. Ruh itu apa? Ruh itu kulir ruh min amri Rabbi. Ruh itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Orang Yahudi nanya, Muhammad, ruh itu apa? Coba, yang dimaksud itu nanya apanya coba? Bahannya dari apa? Atau bentuknya bagaimana? Atau dia itu diciptakan atau tidak diciptakan? Itu maksudnya loh. Yang dinanya, Muhammad, ruh itu apa? Maksudnya mau nanya, ruh itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kata Nabi, kulir ruh, katakan ya Muhammad, bahwa ruh itu min amri Rabbi, sesuatu perkara yang diciptakan oleh Allah. Itu ahli sunnah itu begitu, mengimani kalau ruh itu diciptakan oleh Allah. Ada sebagian ulama mengatakan ruh itu ditiupkan. Ketika ruh ditiupkan berarti ruh itu enggak diciptakan. Kalau enggak diciptakan berarti bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti apa? Tuhan. Kalau begitu ruh yang ditiupkan ke dalam makhluk-makhluk itu adalah bagian dari dirinya Tuhan masuk ke itu, kacau itu. Yang nafsirkan begitu siapa? Yang menafsirkan begitu siapa? Di antaranya Buya Rozi mengatakan ruh bukan makhluk. Oh, bahaya itu. Nah, kalau ruh bukan makhluk terus apa namanya? Tuhan. Kan cuma dua, kalau bukan makhluk Tuhan. Nah, kalau ruh bukan makhluk apa namanya dong? Kan Allah nggak mengatakan menciptakan ruh. Allah mengatakan meniupkan ruh. Mau ditiup, mau ditendang, mau dipukul, jelas itu makhluk. Semua selain Allah namanya makhluk. Masih wallah wa makhluk. Itu dong. Apa-apa yang selain Allah itu makhluk. Maka Nabi dikatakan, tanya, ya Muhammad, ruh itu apa? Nabi jawab, ruh min amri Rabbi.
perkara dari Tuhan, maknanya perkara yang diciptakan oleh Allah. Nabi ditanya lagi masalah ini, masalah itu, semua yang ditanya terjawab. Tidak ada satupun yang tidak terjawab oleh Nabi. Jangankan masalah ruh, ruh kan masalah makhluk. Jangankan masalah ruh, masalah sifat-sifat Allah Nabi bisa menceritakannya, apalagi masalah ruh. Kecil dong mestinya. Wong yang lebih besar, yang lebih agung sifat-sifat Allah aja Nabi bisa nyeritain, apalagi masalah ruh, perkara yang kecil itu. Ya, jadi semua yang diucapkan Nabi benar tuh, pengakuannya sebagai Rasul benar, menceritakan sifat-sifat Allah benar, menceritakan kejadian apapun benar. Nabi umpamanya sekarang cerita, itu Abu Bakar lagi makan, kamu cek pasti lagi makan. Itu Umar lagi tidur, kamu cek pasti lagi tidur. Karena ucapannya pasti cocok sama kenyataan. Andai Nabi ngomong, itu di depan masjid ada kambing, kok kambingnya belum ada, Allah mendadak bikin kambing. Biar apa? Biar benar ucapannya. Nabi sepulang Isra Mi'raj ditanya Muhammad, buktinya apa kalau kamu Isra Mi'raj? Oh, waktu saya pergi ke Palestina, di jalan saya ketemu rombongan kafilah. Saya lihat kafilah yang jumlah kafilahnya sekian orang, ada ontanya lagi sakit, begini. Buktinya apa? Tunggu saja, sebelum maghrib nanti kafilah akan masuk kota Mekah. Itu sekota nunggu semua. Ingin buktiin bener nggak nih Muhammad ketemu sama kafilah itu. Kan dari Mekah ke Aqsa lama sebulan. Ini ketemu kafilah di tengah jalan. Kalau betul-betul ketemu, nggak mungkin semalam bisa balik. Maka ditunggu oleh orang-orang Arab sampai mepet maghrib belum datang. Kata Allah, Jibril, stop matahari, jangan masuk. Stop mataharinya, berhenti. Sampai kafilahnya masuk kota Mekah. Begitu masuk kota Mekah, masukin Jibril. Wah, baru masuk lagi. Tandanya apa? Ucapannya benar, sebelum maghrib kafilahnya akan masuk. Jadi semua yang diucapkan pasti benar, nggak ada yang bohong, nggak ada. Jadi kamu jangan sampai mengatakan ada nabi yang bohong, nggak ada. Nabi Musa menceritakan Injil Taurat benar isinya. Nabi Isa menceritakan Injil benar isinya. Loh, Injil sekarang kan nggak benernya bukan ucapan Nabi Isa, tapi disabotase. Ada yang merubah, menambahin, mengurangi, jadinya nggak bener. Aslinya ucapan Nabi Isa bener, ucapan Nabi Musa bener, nggak ada bohongnya, nggak ada. Ya, jadi wajib kita imani semua nabi ucapannya benar. Lawannya mustahil bohong, nggak pernah dijumpai sekalipun nabi bohong, baik ucapan lisannya maupun ucapan hatinya. Nabi pernah sholat zuhur 4 rakaat. Zuhur berapa rakaat? Zuhur di sini berapa rakaat? Sama, masih 4. Kirain udah lain. 4. Ketika Nabi sholat zuhur berjamaah, tiba-tiba 2 rakaat salam. Pas 2 rakaat salam. Sahabat yang di belakang bingung, ini kok jadi 2 rakaat salam?
Sahabat yang besar-besar Sayyidina Umar, Sayyidina bingung ini kok ini apa perintahnya diganti sekarang jadi 2 rakaat. Kalau ente yang di belakang kan senang, alhamdulillah sekarang 2 rakaat ya Allah. Ya, dikorting. Nah, tapi ini sahabat-sahabat ini protes, ya Rasulullah, kok 2 rakaat? Ada satu sahabat namanya Dzul Yadain. Dia komentar, ya Rasulullah, amnasita am qasorta ya Rasulullah. Ini kok tiba-tiba 2 rakaat ini ente lupa apa digosor ya Rasul? Kalau digosor kan jadi 2. Kalau ngomong digosor, Nabi nggak keluar kota. Ngomong lupa, Nabi nggak pernah lupa. Kata Nabi nanya sama yang lain, betul saya 2 rakaat? Betul ya Rasulullah. Betul Rasul kembali menghadap kiblat lagi, nambahin lagi 2 rakaat, terus sujud sahwi lalu salam. Ketika Nabi 2 rakaat salam, yang di hatinya Nabi itu betul-betul 4 rakaat. Tidak ada kebohongan, gitu loh. Kebohongan itu kalau begini, nanti saya mau sholat 4 rakaat, 2 rakaat saya pura-pura salam. Itu kebohongan namanya tuh. Untuk apa? Untuk ngajarin umat. Biar nanti kalau umat itu ada yang lupa seperti itu, tahu jalan keluarnya. Apa? Tinggal nambahin lagi 2 rakaat, terus sujud sahwi, terus salam. Yang penting ketika kamu salah rakaat terus salam, kondisinya belum banyak berubah dari tempat duduknya, terus belum banyak bicara sama orang, diingatkan sama yang lain, langsung berdiri tambahin lagi rakaat yang kurang. Jangan nunggu ngopi dulu, habis ngopi ngobrol ngerokok, tadi lo kurang, masa sih nambah? Nggak boleh, udah ngopi begitu mah ulang lagi dari awal. Ini Nabi ngajarin kita. Pernah Nabi sholat subuh 2 rakaat nggak baca kunut. Nabi nggak baca kunut, langsung sujud. Begitu akhir mau salam, Nabi sujud sahwi. Ketika Nabi nggak baca kunut, di hatinya betul-betul nggak inget yang namanya kunut, gitu loh. Nggak ada kebohongan, nggak ada. Bukan nanti saya mau subuhan, sengaja mau lupa nggak baca kunut. Nanti saya mau sujud sahwi, ngajarin umat kalau lupa baca kunut tinggal sujud, itu namanya kebohongan, sandiwara. Di hati Nabi nggak ada sandiwara, nggak ada. Jadi Nabi itu ucapan lisannya benar, ucapan hatinya juga benar, gitu loh. Nggak ada kebohongan dari ucapan Nabi, nggak ada. Orang biasa ngomongnya apa? Jujur. Jujur itu apa? Kalau ngomong bener, nggak pernah bohong. Ya, jadi mustahil Nabi membicarakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti berita Nabi tentang akhir zaman, akan terjadi kiamat, akan muncul Imam Mahdi, dan Nabi menceritakan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Satu persatu hampir kita lihat semua. Apa? Wanita pakai pakaian laki-laki, banyak laki-laki pakai pakaian wanita, berkembangnya lagi LGBT, orang sudah nggak ngerti halal sama haram. Satu persatu ini nanti
agama mulai kabur, Al-Quran mulai nggak dibaca. Ini satu-satu sampai nanti akan munculnya Imam Mahdi, muncul Nabi Isa, muncul Dajjal, akan kita jumpai itu semua. Makanya dalam Yasin kan diberitakan tuh, ada ayat bunyinya apa? Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, ucapan orang kafir apa? Ya wailana man ba'atsana mimar qadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Begitu manusia dibangkitkan dari kubur, kata orang kafir, ya wailana, duh celaka, mamba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, mimar qadina, dari tidur kami. Orang kafir nggak percaya kalau nanti setelah mati akan dibangkitkan. Orang mukmin ngomongnya apa? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Duh, bener gitu loh. Ini yang dulu dijanjikan Nabi Muhammad. Bener, saya bangkit lagi loh. Gitu nih. Menunjukkan ucapannya pasti ditemukan kebenarannya gitu loh. Makanya kamu kalau ketemu sama jin nggak usah takut. Ente suka takut sama jin. Dulu saya takut juga, saya ketemu jin deg-degan. Tapi sama kiai-kiai dikasih resep apa? Kalau ketemu jin, sodakor rasul, Nabi bener, ente ada ternyata. Halo bro, lama nggak jumpa bro, begitu. Kan selama ini nggak pernah ketemu kita kan? Kalau ketemu nggak usah takut. Kenapa? Ini yang disampaikan Nabi bahwa jin itu ada. Kalau ketemu malaikat ya begitu. Assalamualaikum, malaikat ya. Nabi bener loh, ente ada. Baru ketemu saya sama ente. Ya nggak usah takut, wong sohib gimana sohib? Malaikat itu temennya kita, nggak ada malaikat musuh kamu, nggak ada. Jadi dikatakan apa? Bahwa wa ikhwanuka minal malaikati wa ahli tauhid. Di kitab kitab Diba ada gitu kan? Wa ihwanuka minal malaikati wa ahli tauhid. Dan rekan-rekanmu wahai Muhammad, saudaramu wahai Muhammad siapa? Para malaikat dan ahli tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun ucapan Nabi yang bohong, enggak ada. Semuanya wajib benar, wajib sesuai dengan kenyataan. Baik ucapan lisannya maupun ucapan hatinya. Ini yang menjadi sifat pertama bagi para nabi. Wajib sidik, mustahil kedzib, mustahil nabi bohong. Insyaallah yang ke depan kita bicara sifat yang kedua, yaitu sifat amanah. Dari makalah ini, dari bahan ini barangkali ada yang mau bertanya tentang sifat sidik atau seputar kenabian. Coba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bertanya nih, apakah benar sifat Nabi itu dari 14 sidik? Pertama, sidik ini ditafsirkan dimaknai dengan benar, pintar, jujur. Awalnya benar, pintar,
bener, pinter, jujur. Sidik itu bener, pinter, jujur. Ngompet udah. Nanti kan belum jadi pengertian, baru jadi apa? Baru jadi alias bener, sidik, alias bener, alias jujur, alias pinter. Masih alias doang, belum sampai pada pengertian gitu loh. Kalau mau tanya, lah pengertiannya bener itu apa gitu loh. Jangan kembali ke sidik lagi, nanti bolak-balik. Sidik itu bener itu nggak salah itu bolak-balik ya. Jadi kalau diartikan begitu belum sampai kepada pengertian, baru memberikan sinonim makna yang sama aja, alias sidik, alias bener, alias jujur, alias pinter, komplit lah, diborong. Jadi yang benar gimana? Itu menjadi bagian penjelasan, tapi kemudian ditambah definisinya atau pengertiannya. Apa sih benar itu? Ucapannya Nabi cocok sama kenyataan. Ada yang lain coba? Yes, mungkin ada yang lain, silakan untuk berkaitan sifat-sifatnya lagi. Yang pertama yang sifatnya sidik atau benar, alias benar dengan pengertian dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin menanyakan ini, dan ada yang menanyakan, yang mengatakan bahwa yang perlu dibilang kalau ini makhluk sedang petir. Itu ada yang mengatakan kalau petir itu katanya bukan makhluk. Itu satu. Yang kedua tentang sholat yang makmum imam lupa bahwa si makmumnya itu dia benar tidak lupa. Contohnya saya sholat, taruh sholat zuhur, imam di hatinya dia baru 3 rakaat, udah 4 rakaat. Nah, dia sudah mengakui di imam, dan dia hatinya merasakan lupa. Nah, di makmumnya itu yang merasa tidak lupa bahwa imam sudah 4 rakaat, dia tidak mengikuti sahwi. Itu ya, kita yang jadi makmum yang hati begitu, kita itu apa? Tidak mengikuti imam, mengikuti sujud sahwi, tidak mengikuti sujud sahwi. Itu aja yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau petir, mau beledek, mau flash, mau bleed, semuanya makhluk. Nggak ada yang nggak makhluk, nggak. Upil kamu juga makhluk. Jadi nggak ada yang nggak makhluk, nggak ada. Semua yang selain Allah hukumnya makhluk. Adapun masalah sujud sahwi, seseorang yang bermakmum, apapun yang dilakukan imam harus ikut. Kalau nggak ikut, batal berjamaahnya. Boleh nggak saya nggak sujud sahwi? Boleh, asal kamu misahin diri terus salam gitu.
nggak usah sujud sahwi. Kalau kamu makmum, walaupun nggak tahu kesalahan imam ini apa, ikut sujud sahwi karena sebagai makmum. Oke? Ada yang lain lagi? Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lainnya dipersilakan. Mungkin selain dengan sifat-sifatnya lagi, ada juga yang lain juga boleh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang kata waliullah. Apakah agama kita sebagai gimana? Waliullah, ada waliu syaitan. Waliullah itu kan orang yang mendapatkan berita dari Allah, orang yang langsung mendapatkan ilham dari Allah, orang yang jadi kekasih-kekasihnya Allah, namanya waliullah. Ada juga waliu syaitan. Siapa itu? Dukun-dukun, para orang pinter, ahli nujum, tukang tebak, tukang ramal, itu wali juga, wali syaitan. Jadi ini wali, jangan bangga dulu, tanya walinya siapa gitu. Kalau walinya setan, ngapain walinya setan? Kalau waliullah yang bagaimana alamatnya? Alamat waliullah bagaimana? Kata kitab ini, alamat waliullah ada 4. Yang pertama kenal Allah, yang kedua kenal syariat, yang ketiga penuh kasih sayang kepada orang yang bodoh, selalu ngurusin umat, mengenalkan umat kepada Allah. Itu waliullah begitu. Gak ada waliullah benci sama umat, gak ada. Waliullah selalu ngajak-ngajak hamba-hambanya Allah mengenal kepada Allah. Kalau ada orang yang bodoh, ayo diajari. Itu waliullah. Jadi alamatnya ada 4. Alamat waliullah. Kalau nggak punya 4 ini, jangan dihitung sebagai waliullah. Ada wali tapi nggak kenal Allah, nggak ada wali nggak kenal Allah, nggak ada. Julukannya wali semua al-arif billah, seorang yang ma'rifat kepada Allah. Nggak ada wali nggak ma'rifat kepada Allah, nggak ada. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari yang lain masih ada yang mau nanya, masih bisa ada kesempatan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan saya ini tentang sifat Rasulullah, yaitu yang pertama adalah sidq, yaitu benar ucapannya ataupun tindakannya. Nah, tentu Rasulullah sendiri ini sebagai uswatun hasanah, sebagai percontohan bagi umat, termasuk diri saya atau kita, untuk mencontoh Rasulullah. Namun dalam perjalanan hidup yang panjang ini kan terkadang tidak bisa mengikuti, jangankan maksimal, minimal saja kadang-kadang sulit. Susah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat kita agar kita minimal bisa terjaga dari ucapan yang benar atau
Benar dalam ucapan namanya sidik. Kalau benar di dalam pekerjaannya, perbuatannya namanya amanah. Itu nanti masuk bab amanah. Nabi suri tauladan hingga apapun yang dilakukan Nabi sesuai dengan perintahnya Allah, namanya amanah. Adapun kiat-kiat kita bagaimana jadi orang benar, bagaimana caranya tidak memberikan PHP, harapan palsu kepada orang, maka ya tadi kita harus kembali kepada apapun yang kita ucapkan, baik ucapan mulut kita maupun ucapan hati kita, akan dimintai pertanggungjawaban. Hingga hati-hatilah mengucapkan sesuatu, baik ucapan hati maupun ucapan mulut. Karena ucapan hati itu juga akan dituntut sama Allah. Ketika sahabat mendengar ayat yang menceritakan tentang apa itu, Allah akan menuntut siapapun yang ucapan hatinya melenceng, maka sahabat protes, ya Allah, ya Rasulullah, kalau ucapan mulut mungkin kami bisa mencegah ya Rasul, boleh ucapan hati gimana ya Rasul? Kita lihat orang lewat, hitam banget nih orang, udah keriting, wow, kan hatinya bunyi begitu kan? Maka Allah akan nuntut ucapan itu nanti. Kenapa kamu ngomong begitu? Jadi jangan sembarangan. Nggak usah saya omonglah di hati aja. Di hati juga Allah akan tuntut. Kenapa? Karena itu ucapan yang telah kamu ucapkan. Jadi kita harus ingat bagaimana kita nggak ngomong sembarangan, karena setiap ucapan kita, omongan kita, Allah akan pertanyakan nanti, baik ucapan lisan maupun ucapan hati. Apa itu ayatnya apa? Lupa saya. Coba yang lain juga apa? Udah? Ya, masih ada atau memang kalau memang tidak ada, ya, mungkin kajian kita pada subuh Ahad ini di minggu ketiga bulan Agustus kita sudahi, insyaallah dengan Allah kita dapat kembali kali dan alhamdulillah bahwa kajian kita pada sebelum ini berkaitan dengan sifat-sifatnya Nabi, yaitu yang pertama yaitu sifat sidik dengan artinya benar serta pengertiannya, apapun yang diucapkan sesuai dengan kenyataan, tidak mungkin bohong. Mungkin terima kasih. Untuk itu kami kembalikan kepada Nabi. Udah, ngarenanya kita tutup, kita teruskan yang akan datang insyaallah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نمضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.